Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Susanto Adi Saputra, NPM 180404097, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, semester 6 dan nomor absen 31A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvi Nuriasari, MEI. Saya dari kelompok 14 yang akan menjelaskan tentang uang elektronik dan digital perspektif Islam. Pembahasan yang pertama, konsep money atau konsep uang. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik sebelum menggunakannya untuk keperluan bertransaksi. Ketika digunakan, nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media elektronik akan berkurang sebesar nilai transaksi, dan setelahnya dapat mengisi kembali. Media elektronik untuk menyimpan nilai uang elektronik dapat berupa chip atau server. Penggunaan uang elektronik ini sebagai alat pembayaran yang inovatif dan praktis diharapkan dapat membantu kelancaran pembayaran kegiatan ekonomi yang bersifat massal. Kemudian jenis-jenis transaksi. Ada banyak jenis-jenis transaksi yang dapat ditempuh dengan menggunakan uang elektronik. Berikut ini jenis-jenis transaksi. Yang pertama, penerbit dan pengisian ulang uang elektronik. Sebelum penerbit menerbitkan uang elektronik, penerbit akan mengisi nilai uang terlebih dahulu ke dalam media elektronik yang akan digunakan sebagai uang elektronik. Kemudian, apabila nilai uang elektronik yang dipegang oleh pemegang sudah habis, pemegang dapat melakukan pengisian uang atau top up. Nah, kemudian yang kedua, transaksi pembayaran dengan uang elektronik. Pada prinsipnya dilakukan melalui penukaran nilai uang yang ada di dalam uang elektronik dengan barang atau jasa antara pemegang dengan penjual dengan menggunakan protokol yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, transfer. Transfer dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. Kemudian yang keempat, tarik tunai, yaitu fasilitas penarikan uang atas nilai uang elektronik yang tercatat dalam media uang elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang. Kemudian yang kelima, refund atau random, yakni penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik dilakukan pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku media uang elektronik telah berakhir, ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada
ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat penukaran nilai uang elektronik yang diperoleh pedagang dari pemegang atau transaksi jual beli barang. Nah, kemudian macam-macam uang elektronik. Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini uang elektronik dibedakan atas dua jenis, yaitu yang pertama uang elektronik yang nilai uang elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit juga dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh pemegang. Media elektronik yang dikelola oleh pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau hard disk yang terdapat pada personal komputer milik pemegang. Kemudian yang kedua, uang elektronik yang nilai uang elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh penerbit. Dalam hal ini, pemegang diberi hak akses oleh penerbit terhadap penggunaan nilai uang elektronik tersebut. Nah, kemudian yang B, pembahasan yang B, uang elektronik dan digital dalam perspektif Islam. Penerbitan dalam pengisian nilai uang elektronik dalam perspektif Islam. Dalam penerbitan uang elektronik, terdapat pihak-pihak yang terlibat sebagai penyelenggara uang elektronik, terdiri dari prinsipal, penerbit, acquirer, penyelenggara, clearing, dan penyelenggara penyelesaian akhir. Uang elektronik dalam perspektif Islam, penerbit menempati posisi yang paling penting dalam hubungan antar penyelenggara uang elektronik tersebut. Baik dilihat dari sisi kebijakan bank sentral, karena penerbit sebagai pihak yang menerbitkan uang elektronik sebagai alat pembayaran, maupun dilihat dari sisi antar penyelenggara karena penerbit yang mengelola dana float dan mendapat keuntungan dari outstanding dana float tersebut. Berikutnya yaitu akad yang dibangun dalam proses penerbitan dan pengisian uang elektronik. Yang pertama, akad antara penerbit dengan pemegang. Penetapan akad transaksi antara penerbit dengan pemegang bisa menggunakan akad wadiah. Terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan, dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang. Kemudian yang kedua, akad antara penerbit dan pedagang. Penerbit dapat bekerja sama dengan pedagang sebagai agen penerbit. Dalam hubungan ini, pedagang menjadi wakil dari penerbit. Maka, transaksi apapun yang dilakukan lewat pedagang tersebut dan atas nama penerbit, hal tersebut sama halnya penerbit bertindak sendiri. Dalam hubungan tersebut, pedagang dapat dimungkinkan untuk mendapat imbalan dari penerbit atas jasa perwakilan yang dilakukannya. Maka dalam hal ini antara penerbit dan pedagang dapat diikat menggunakan akad wakalah. Kemudian transaksi pembayaran uang elektronik dalam perspektif Islam. Transaksi pembayaran merupakan fungsi utama pada media uang elektronik untuk memenuhi kebutuhan pemegang dalam mendapatkan manfaat dari media uang elektronik yang dimiliki. Berikut prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik. Yang pertama, tidak mengandung maisir. Maisir itu yaitu transaksi yang di dalamnya mengandung unsur
perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi. Penyelenggara uang elektronik harus didasarkan oleh kebutuhan pembayaran retail yang menuntut pada transaksi yang lebih cepat dan efisien, tidak untuk kebutuhan transaksi yang mengandung mesyuir. Kemudian, tidak mendorong israf. Uang elektronik pada dasarnya digunakan sebagai alat pembayaran retail atau mikro agar terhindar dari israf atau pengeluaran yang berlebihan. Dalam konsumsi, maka dilakukan pembatasan jumlah nilai uang elektronik dan batas maksimal total nilai transaksi uang elektronik dalam periode tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga, tidak digunakan untuk transaksi objek haram. Uang elektronik sebagai alat pembayaran dengan menggunakan prinsip syariah, maka uang elektronik tidak boleh digunakan untuk pembayaran transaksi objek yang mengandung unsur haram dan maksiat, yaitu barang yang dilarang digunakan atau dimanfaatkan menurut hukum Islam. Itu tadi prinsip yang harus diterapkan pada transaksi pembayaran uang elektronik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan yang saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, saya memohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.